Ada 6 dok, satu Enam, kelompok. 6 orang Oh, dok. 6. Berarti sudah cukup ya. Sudah lengkap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam dokter. warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sejahtera buat kita semua. Semoga sejawat dokter-dokter ya, semua dalam keadaan sehat, yang tengah berpuasa ya, bisa melaksanakan ibadah puasa dan menjalaninya dengan uh, optimal ya dok, di tengah kesibukan aktivitas kerja dan juga RKL salah satunya ya. Sebelumnya saya perkenalan dulu. Nama saya Fitria Saftarina. Saya berasal kalau institusinya dari FK Unila ya. Eh, untuk PDKI-nya dari PDKI Cabang Lampung. Nah, untuk sebelum nanti kita pada agenda diskusi, mungkin kita perkenalan dulu ya dok ya. Di sini sih ada yang kayaknya ada yang dari Lampung ya, Dokter Ayu, Dokter Siti Ayu. Ya, dari Lampung semua kita, dok. Oh, dari Lampung semua, Oh, mohon cuma satu, maaf. dokter Adrisa dari Lubuk Linggau. Oh, dari Lingga ya, Sumbaksel. Maksudnya di bagian ini ya, dekat-dekat sinilah ya. Nah, saya pikir tadi kelompok 5 ini dari Jakarta. Cuma lihat Dokter Ayu, oh ada Lampungnya. Kira yang lain Jakarta. Silakan dok, perkenalan dulu. Baik dok, saya mengawali. Nama saya Dr. Weni Steningrum. Saya dari Lampung Timur. Saya bertugas di Puskesmas Wana. Oh, Puskesmas Warna. Ya. Oke, terima kasih Dokter Weni. Silakan yang lain. Ya dok, perkenalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan dok, saya Dr. Meli Fitriani. Saya juga sama dengan Dr. Weni dok, dari Lampung Timur. Saya kerja di puskesmas dan di klinik dok. Terima kasih. Masa di klinik ya. Oke. Ini Dokter Ari Budiono di sana ya. Oh iya dok, tapi beda puskes dok. Yang Di, pernah ke uh, puskesnya Dr. Weni kayaknya ya, di mana ya Dr. Ari? Dokter oh iya iya Ari iya. Budiono deh ya dok, Ari Di Budiono itu di di apa? Sekarang udah di di rumah bawah sakit dok. kayaknya ya. Ya, Nah, kirain yang Ari Tantio dok, kan ada Oh dua iya. Ari. Iya, iya. Iya, Dokter Ari Budiono di rumah sakit, Dok. Oke, terima kasih Termeli. Ya. Silakan lanjut. Oh Assalamualaikum, iya. dokter. Waalaikumsalam, Dokter Tuti Saya ya. dokter Tuti, dok. Saya dari Puskesmas Sumur Batu, Bandar Lampung, dokter. Oh, orang Bandar Lampung ya. Puskesmas Sumber Alumni Batu ya Unila dok ya. juga, saya alumni Iya ada dokter Unila. Bio. Oh, alumni Unila ya. Angkatan berapa? Saya 2005, dok. 2005. Oh, oke. Mungkin saya lagi sekolah ya. Iya. Oh, Dokter Ayu ini kan temannya Dokter Dwita, Dokter Diana nggak? Iya ya, kayaknya ya. Ya nggak ketemu Dokter Tuti ya. Oke, terima kasih Dokter Tuti. Lanjut, dok. Izin dok, saya Nah, Yudi, tugas di Dokter Yudi. Puskesmas Karangrejo, Kota Metro. Karangrejo Metro. Oh Ya, ya, ini apa Dokter Chandra ya di sana. ya betul. Oke. Lanjut dok. Izin dokter. Ya. Ya. Saya Dokter Adri Wijaya. Saya dari Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah, Kota Lubuk Linggau, Oh Sumatera Linggau. Selatan, dokter. Oh bukan Bengkulu ya dok. Dari Linggau malah. Bukan, Linggau, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ya. Per- Iya iya. Perbatasan dengan Bengkulu. Iya iya. Dulu saya pernah stase Objin. eh tahun berapa ya? Kayak 2002 di RSUD dong. 2002 RSUD Sobirin atau Ya, RSUD yang dekat stasiun itulah. ya RSUD Sobirin Sewirin ya. punyanya punyanya Kabupaten Musirawas itu. Oh sekarang udah pisah ya. Nah, Oh iya iya. Ya jalan-jalan juga ke itu ke kebun teh perbatasan dengan Bengkulu. iya. Naik mobil ambulan. Ya. Oke terima kasih udah bisa ya.
Dokter Ayu nggak apa-apa, Dokter Ayu walaupun udah Iya, maksudnya udah tahu. izin dokter. Yuk, Iya yuk. dokter, saya Ayu angkatan pertama bareng memang Wita sama Diana dokter. Saya kerjanya di Badan Kekarantinaan Kesehatan dokter. Oh, KKP, KKP. sekarang jadi BKK, kelas 1 Panjang dok. Oh, yang di apa? Panjang atau Deket Unila dokter, deket yang Unila, di bypass ya? Berarti yang di ya? bypass. Oh, iya, 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 iya. Oke, Siap, terima kasih dok. ya. Jadi tadi ya sesuai yang sudah disampaikan oleh Dokter Dian, sejawat diminta sudah mendapatkan ya jurnal dari Eric Bodendik. Sudah dapat jurnalnya? Sudah, Dok. Siap, Sudah sudah ya. dok. Berarti sudah membaca, sudah memahami gitu ya? Atau gimana? Ada yang ingin menyampaikan hasil interpretasi bacaannya? Ya, monggo dipersilakan. Untuk nanti bisa kita diskusikan. Maaf, saya izin sambil di perjalanan ya, dokter. Oh iya, hati-hati ya dok. Soalnya rame. Ada yang atau sudah membuat resume dari jurnalnya bisa share screen ya. Baru dapat setelah materi tadi, Dok. Baru dapat dokter, belum sempat Oh, baca. oke 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 Baru oke. tadi Kalau 15 gitu, menit yang lalu dokter. oh iya iya. Eh, Berarti ini sekarang dibaca dulu ya dok, dibaca dan dipahami. Eh, kita ini dulu 15 menit. Kalau seandainya 15 menit masih ada yang belum selesai, nanti bisa kita perpanjang. Sekarang 15 menit dulu ya, sampai pukul 3. Silakan dok. Izin saya capture ya, soalnya ini di grup pada mengcapture kelompoknya. Ya. Siap dok. Silakan dok, lanjut.
Belum. Sudah 15 menit, Dok. Apakah sudah selesai dibaca dan eh, dipahami, Dok? Atau perlu ada tambahan waktu? Dibaca. Tambahan waktu 10 menit ya, Dok. Tambahan. Oke, oke. Yang lain? Setuju ya tambahan ya? Ya, dokter. Oke, 15.10 ya. Kalau ada yang mau apa ya, ya di sharing ataupun kalau saya bisa ya saya ini Dok, kalau ada mau ditanyakan, kalau bisa ya akan coba saya jawab. Kalau ada kesulitan dalam memahami jurnalnya. Dokter ini ke belakang. Ya silakan. Saya juga izin ke ini ya, ke pilot dulu.
Izin dokter, Ya dok, iya. Boleh minta pencerahan sedikit dokter? Ini ya, ya, ini penelitian ini tentang keseimbangan ini atau WLB ini kan terhadap faktor pada dokter umum terhadap faktor kelelahan dengan motivasi untuk tetap bertahan di dalam pekerjaannya gitu ya, ya, ya ya, dok. ya dok. Nah, nah, terus yang menjadi eh, hasil dari penelitian ini di tabel ini kan karakteristiknya Ya, di tabel yang di tabel 2 ini jadinya dok. Gitu dok. ya di tabel 2 dok. Nah, di sini Tabel 2 ya ini. tabel 2. Tapi saya juga agak bingung ya sebenarnya. Ya. Bingungnya itu indikator dia menentukan itu signifikan. Kalau itu kan memang ada notnya itu P kurang dari Iya, 0,05. Tapi di iya sini dok. hasilnya kan 0,55 ya. Iya, Ataupun ada yang dia menggunakan 0,001 kayak gitu kan. Nah, tapi terlepas dari yang statistik itu, dok, kita fokus sama yang di bold saja. Berarti yang di bold tersebut, kayak gitu kan, ini faktor yang signifikan. Gitu, dok. signifikan ya ini tadi yang termasuk Signifikan, yang ya, yang emosional, sinisme, ya, profesional dan kelelahan itu. ya, betul. Itu ya dok. Jadi maksudnya yang mau kita bahas sekarang yang hasil yang bermakna di dalam tabel 2 ini begitu dokter. Ya, ya, dok. Jadi, apa namanya, kalau dia minus kan berarti dia memiliki hubungan negatif. Kalau Negatif. dia yang hubungan negatif ya, kalau kita lihat di sini emosional memiliki Masa. hubungan negatif ya, kemudian eh, sinisme ya. Nah, Ya, secara detailnya itu di apa namanya yang memiliki anak ya gitu ya, memiliki ya, anak ya. Anak, balance gitu kan. ya, mana ya. Sudah. Misalnya, untuk yang eh, termasuk yang tempat tinggal ini juga ya dokter. Jadi yang untuk yang di Iya, pedesaan di sama yang di pedesaan menengah betul itu betul juga mempengaruhi. Oh. ya, mempengaruhi WLB-nya ya. Jadi yang kita perhatikan kayak jenis kelaminnya, terus tempat Ya, tinggalnya, untuk terus ya, profesional itu jenis kelamin, itu dok gender. Nah, itu kan ada penjelasan ya di bawahnya ya, gender yang perempuan ya sepertinya ya. ya, Nah, ya, penelitiannya banyak banyak. Oh, yang pada perempuan, oh gitu. Tapi di penelitian ini dia mengambil dokter spesialis juga ya dok? awalnya kalau kita baca itunya ya, dia Iya, itu awalnya itu juga mengambil data itu sama spesialis dokter yang lain. spesialis. Nah, Iya, tapi yang dipublikasikan di sini adalah bagian. Jadi subset kan ada tulisannya tuh subset. Jadi bagian dari pengambilan data tersebut, dok. Jadi dia hanya khusus ngambil yang GP. GP Sebenarnya ada aja. yang lain-lain kayak gitu kan. Mungkin dia Oh, akan bagi menjadi beberapa artikel gitu kan. Mungkin dia nanti gitu. akan membandingkan antara apa namanya GP kemudian dengan spesialis internis ya, surgery, neurologi kayak gitu. Ya. Mungkin dia akan sebutkan di tempat yang Tapi Satu di, blok di GP ya dok. tapi iya, tapi di penelitian ini berarti kita tidak bisa membandingkan bagaimana hasil yang di dokter spesialis. Jadi hanya dia terfokus pada GP-nya saja berarti dokter. betul betul. Iya, Dia benar dok. hanya fokus di GP. GP-nya Makanya di saja. kriterianya dikeluarkan dok. Ya, Dia meremove 39 orang remove kan, ya. jadi cuman Ya. 100.
Betul. Sayangnya di Jerman bukan di Indonesia ya. Di Indonesia Nanti belum, nanti kita dok. buat Belum Kalau di dok. dilaksanakan, Indonesia dok, kalau di burnout Indonesia. ya dok. Karena kalau di Indonesia banyak sekali kerjaan dokter umum. Kayaknya Betul. kalau di Indonesia ini dok, tingkat apa kelelahannya lebih dari ini dok. Lebih Betul. karena pekerjaan administrasi juga Cuma dikerjain sama ya, dokter umum kalau tapi di kita Indonesia. nggak punya Program data juga. ya. Paling pas COVID kemarin burnout-nya ya. Pada saat COVID kemarin tuh banyak penelitian tentang burnout. Oke, udah 15.13 ya. Ya, Jadi bisa ya kita berdiskusi ya. Silakan siapa dulu volunteer untuk menyampaikan hasil interpretasi jurnal WLB dari Bodendik dan kawan-kawan ini. Oh, Ayu, Dokter Ayu. Silakan dok. Silakan Dokter Ayu. Oke, maaf dok tadi ini. Nggak apa-apa. Ya, izin dok untuk menyampaikan telah jurnal artikel ini. Jurnal dirilis pada tanggal 24 Agustus. Penulisnya Erik Boden dan teman-teman. Masalah yang dibahas intinya sih kalau nggak salah ya dok, maaf izin dok kalau salah. Ini hubungan antara kesenjangan hidup kerja atau work-life balance dan kelelahan pada dokter umum di Jerman. Kurang lebih tadi 188 pesertanya. Kemudian menganalisis bagaimana WLB ini mempengaruhi tingkat kelelahan dan motivasi dokter untuk tetap berprofesi. Tujuan penelitiannya ini dia untuk analisis, dok, kalau nggak salah tadi itu saya baca sekilas tentang hubungan antara keseimbangan kehidupan kerja atau WLB ini, kelelahan serta motivasi tetap berprofesi pada dokter umum ini di Jerman, secara khusus juga untuk mengetahui tingkat kelelahan apakah dia lebih rendah atau dengan nanti balance dok dengan motivasi yang lebih tinggi untuk tetap berprofesi untuk pada dokter umum. Selain itu penelitian ini juga untuk mengidentifikasi apakah faktor-faktor lain juga mempengaruhi terhadap WLB ini dok dengan tingkat kelelahan pada dokter umum ini dari kriteria usia, jenis kelamin, status pernikahan, tempat tinggal, dan jumlah anak dalam rumah tangga. Dilihat dari kriteria peserta penelitian. Kemudian metode penelitian yang digunakan tadi studi cross-seksional dari data yang diambil dari 188 GP atau dokter umum yang bekerja full time di Sanofi Jerman. Kemudian ini penelitian melalui kuesioner dengan ada informasi sedikit tentang demografisnya. Kemudian nanti ada faktor WLB dan kelelahan menggunakan analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara WLB ini sendiri, kelelahan, motivasi untuk tetap berprofesi dengan mengandalkan variabel demografis tadi, dok. Nah, beberapa kuesioner tadi dilihat itu sepertinya ada informasi demografis, terlihat data dari usianya, jenis kelamin, kemudian status pernikahan, tempat tinggal, dan jumlah anak. Kemudian hipotesisnya oleh peneliti melakukan hipotesis bahwa dokter umum yang memiliki WLB lebih baik ini akan mengalami tingkat kelelahan yang lebih rendah dan motivasinya lebih tinggi untuk tetap berprofesi.
Tapi akhirnya kesimpulannya saya lihat tadi sekilas adanya hubungan yang signifikan, walaupun tadi penelitiannya 0,0 itu ya dok, tapi cukup dianggap ada hubungan antara keseimbangan WLB work-life balance ini dengan tingkat kelelahan dan motivasi dokter umum untuk tetap berprofesi. Dokter umum yang memiliki WLB yang baik cenderung memiliki tingkat kelelahan yang lebih rendah dan motivasi yang lebih tinggi untuk tetap berprofesi. Ada sedikit juga faktor-faktor lainnya mempengaruhi seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, tempat tinggal, dan jumlah anak. Serta sepertinya ada sedikit tadi informasi tentang dukungan dari organisasi profesi, dok. Sekian dok, cuman sedikit yang bisa saya share. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih Dokter Ayu. Kita berikan aplaus nih sama Dokter Ayu ya. Mana nih Mantap itu. responnya? Mantap. Karena Mantap Dokter itu. Ayu 15 menit bisa bagus. Oh Iya, ya, sudah lengkap 20 semua menit, itu. 25 menit. Soalnya lagi ini dok, Ya udah lagi lengkap banyak. banget Dokter Ayu, keren. sudah Keren lengkap itu ya. sudah lengkap. Ada yang ingin menanggapi, menambahkan, memaparkan hasilnya? Itu. Kan kalau kita lihat di sini 188 GP ya, dan Ya, 61,7% dia perempuan. Iya perempuan. dokter, hampir Ya, ini perempuan. perempuan. Mungkin dok kalau perempuan stres di tempat kerja ditambah dengan di rumah dok, makanya dia tingkat Nah, stresnya lebih betul. tinggi. Iya. Jadi ada apa namanya? Di sini kalau kita lihat juga yang merit ya di tabel 1 hampir 75% ya yang merit. Ya. Dan sisanya itu ya single and in relationship. Kemudian kayaknya ini berbanding lah ya tempat tinggalnya yang di pedesaan, perkotaan, ada medium big. Nah ini kan Ya. ada ini lagi ya kriteria. Mungkin apa sih kalau yang medium big ini? Oh ini jumlah tempat tinggal ya, Tempat tinggal dok, demografisnya ya Tempat dok. tinggal, demografisnya. demografi. Oke. Tuh, Ada yang pedesaan, ada yang tempat Benar. kecil dan menengah. ada yang lebih besar lagi ini ya. Iya. Oke. Ada tambahan lagi nggak dari yang sudah disampaikan Dokter Ayu hasil ininya, interpretasinya? Nah, tadi kan menarik itu yang disampaikan juga oleh Dokter Ayu kan bahwa sudah apa namanya work life balance ini ya kan memiliki hubungan untuk terjadinya burnout ya kelelahan, kemudian juga untuk motivasi tetap mempertahankan profesi kayak gitu kan ya tadi tidak nyesel jadi GP kayak Iya gitu ya. benar dokter, harusnya Nyesel jadi GP nggak atau nyesel jadi ya GP bukan. karena tadi seperti yang dijelaskan dok, lebih bisa fleksibel mengatur waktu dokter. Betul bisa work life balance ya. Ya. Jadi itu kadang nggak bisa diukur sama materi juga ya dok. Iya. Betul. Baik, silakan dok yang lain untuk menyampaikan hasil bacaannya atau interpretasinya. Tadi yang ibu-ibu, yang bapak-bapak lah kalau sekarang. Ya. Udah lengkap dok. Sudah lengkap. Tinggal Kayaknya udah lengkap dok. kita Adrisa berani coba atau bikin Dokter Yudi, penelitian aja dok. gimana? Kayaknya perlu dibuat juga ini untuk dokter-dokter GP di Indonesia ini, Dok. Di Indonesia. Di Iya Lampung aja betul. dulu lah, di Lampung dulu. Minimal kita di Lampung ya. Kan kalau pernah lihat di apa namanya postingan ini masuk ya azan ya. Rumah saya ini sebelah masjid. Masuk nggak azannya? Masuk dok, nggak apa-apa dok. Nggak apa-apa. Masuk ya. Kemungkinan kalau untuk tingkat stresornya lebih tinggi residen ya dok ketimbang dokter umum. Makanya banyak kasus yang bunuh diri atau yang sebaliknya. Ya, kan nah itu juga menjadi karakteristiknya juga sudah berbeda ya nanti kita perlu memang membandingkan nanti antara
antar profesi ya, maksudnya antar profesi ini sesama tadi antara kita family medicine dengan spesialisasi yang lain ataupun gitu ya yang residen kan. Ya mungkin aja kalau yang residen yang non tindakan dianggap kayak gitu. Kalau kita kan menganggap tidak terlalu stres gitu ya. Tapi kan nggak tahu kitanya. Nah, kalau dokter-dokter mungkin aktif yang di Instagram itu pernah ada dokter Adam Pribata itu ya. Dia residen internis, dia pernah memposting hasil jurnal yang burnout-nya itu 10 profesi dokter yang burnout-nya itu paling tinggi kayak gitu. Family medicine tuh masuk loh dok. Family medicine dia ngambilnya itu jurnalnya di Amerika ya kalau nggak salah. Nah itu family medicine masuk ya. Nah kemudian ada postingannya lagi kayak gitu. Apa namanya pediatrik itu kalau nggak salah nomor 1. Pediatrik itu nomor 1. Saya lupa apa namanya. Terus ya ada anestesi gitu kan. Nah, family medicine tuh masuk nomor 6 apa nomor 4 ya. Ya tadi kan stresor kita ya kita harus siap dengan pasien ya berdasarkan siklus hidup ya mulai dari bayi sampai lansia kayak gitu kan. Belum lagi jumlahnya yang memang banyak kayak gitu ya, jumlah pasien yang harus kita layani itu banyak kayak gitu kan. Belum lagi mohon maaf penghargaannya dok gitu ya. Ya penghargaannya kayak gitu kan saat ini pun ya berproses masih gitu kan penghargaan untuk SPKKLP ini kayak gitu ya. Walaupun ada informasinya nanti ada beberapa tindakan seperti home visit, family conference ya edukasi itu akan dimasukkan dan sifatnya non kapitasi kayak gitu dari BPJS gitu. Tapi ya kita tunggu aja gitu ya. Terlepas dari itu ya kita tunjukkan dulu kompetensi dan profesionalitas kita. Nah, namun juga ada nanti coba dokter cek aja di Instagramnya dokter Adam Prabata itu ada juga dia memposting yang paling bahagia family medicine juga ada masuk di sana ya. Jadi memang itu tergantung dari ya kita ya mengatur kayak gitu kan ya dan kita mengenali ya kapan kita harus apa tadi mungkin self terapi, kemudian kita ya juga harus mengatur di antara waktu kita untuk punya waktu recovery, apakah itu me time, apakah olahraga kayak gitu ya. Oke. Mungkin di sini dokter-dokter sudah apa namanya sudah menerapkan ya untuk yang tadi work life balance kayak gitu. Kita berkumpul dengan keluarga kayak gitu ya, jalan-jalan sama anak ke mall kayak gitu, makan-makan misalnya di weekend itu yang merupakan salah satu bentuk stress release kita dari resiko tadi burnout. Kalau kita kembali ke jurnal yang tadi, ada hal yang menarik ini dok, sinism itu kan di rural ya ternyata ya. Nah, ada yang ingin komentar nggak terkait sinism ini? Mengapa dalam hal ini atau tadi membaca ada nggak di sini? Mengapa dia? Atau dikaitkan aja lah dengan kondisi kita di Indonesia kayak gitu. Kan kalau ini kan settingnya kan di Jerman gitu ya. Di Jerman. Di Jerman juga ada yang kayak gitu ya sama kayak dengan kita di Indonesia kayak gitu. Apa ini kalau ini udah nggak jadi perdebatan ya adanya, tapi nggak juga jadi ini seharusnya ya. Jadi emotional exhaustion itu adanya anak ya mungkin anak masih balita kali ya seharusnya juga jadi motivasi ya. Makanya ini kita harus melihatnya itu tadi kan kata di materi dokter Dian juga melihatnya itu yang tadi kan kita bersyukur kayak gitu kan itu juga salah satu faktor kayak gitu ya. Ini kan children in household kayak gitu ya. Ya mungkin kalau settingan di luar negeri
hmm, ya tidak seperti kita di Indonesia yang sebenarnya relatif dikatakan mudah lah ya, paling kita agak lebih mudah untuk cari mbak-mbak yang Iya. atau bude yang membantu gitu kan. Atau neneknya. Kalau atau neneknya yang membantu, kalau di luar kan memang selain mahal kayak gitu ya, ini juga kan anak apa namanya itu yang mahal kalau untuk dititipkan kayak gitu ya, ini juga menjadi faktor di sana kayak gitu kan. Makanya ada yang paham free child. Nah, yang civism tadi dok, mungkin ada yang mau kasih komentar nggak? Yang mana dok? Civism Sini. di rural itu kan signifikan. Sebenarnya Di sini dia negatif gitu dok. negatif di Itu maksudnya perkataan negatif buat ke diri dia atau pandangan orang gitu ya dok maksudnya? Ini nilainya itu negatif ini dok, min 0,49. 9. Nah, berarti Untuk yang di dia pedesaan. untuk di pedesaan, maka sinismnya itu dia akan lebih rendah ya. Oh, iya. Berarti sama seperti di Indonesia juga. Iya, jadi masih ya orang kan menganggap benar ya kalau dokter, kalau masih di pedesaan, kalau di kota kan udah banyak mungkin ya, jadi kan Iya. mungkin udah biasa aja kayak gitu kan ya. Nah, jadi kalau untuk yang di sini kalau kita lihat ini minus 49, jadi dia memiliki hubungan yang eh, negatif ya, hingga ini yang tinggal di pedesaan ya, korelasinya tingkat sinismnya itu lebih rendah kayak gitu. Rendah. Oh, jadi lebih dihargai lah berarti dok. Lebih Dihargai ya dok dihargai. ya? Ya Iya. sama kan dengan kondisi kita ya. Iya. Iya. Lebih kondisi kita di Indonesia kayak gitu ya. Nah, ini. Kemudian yang tadi ya, emotional exhaustion tadi ya, apa, anak di rumah memiliki resiko. Nah, tapi saya nggak tahu batas cut off point-nya ya, karena ini saya pakai 0,05 kok nggak cocok, pakai 0,01 juga nggak cocok, apalagi 0,001 ya dok ya. Jadi Iya. Iya. kita fokus yang di bol-bol aja ya. Iya. Iya. Yang dikasihnya aja. Ya, yang dikasihnya itu gitu ya. Kemudian terkait professional efficacy. Nah, ini gender. Nah, gendernya ketemu dong. Gender yang tadi kan kalau kita lihat di itunya hampir berapa tuh tadi? Perempuan ya. Perempuan yang lebih banyak. 61 ya, 61,7 ya. Nah, itu Perempuan ya, perempuan. Nah, untuk 61,7. yang gender ini bisa ada penjelasan spesifik nggak? Kalau melihat itu kan berarti memang dokter wanitanya apa? Lebih rentan ya dok. Lebih Profesionalis. rentan ya. Sebenarnya.
Tapi yang paling tingginya di profesional ke, Ada ketemu di bacaannya. Ya. Kalau di ini dok, apa namanya? Ini apa pekerjaan pada individu yang lebih muda. Pekerjaan pada individu yang lebih muda. Rata-rata di sini umurnya itu 50,4 ya dok ya, 50 tahunan ya. Sini Iya, ya. dokter. Berarti dia yang lebih muda itu apa dok? Lebih resiko? Stresornya lebih resiko karena belum bisa memanage untuk emosionalnya atau Oke. Lebih beresiko karena belum bisa memanage emosionalnya ya dok ya. Iya, dokter. Kadang kalau yang masih junior kan mengerjakan semuanya gitu ya dok. mau minta Oh, tolong senior gak enak dok. atau Ya, banyak disuruh-suruh jadinya. walaupun senior kan tanggung jawabnya lebih besar kayak gitu ya. Tapi di sini Stresnya tuh kan demografinya tuh cuma letak kita bekerja di desa apa di kota ya dok, nggak membahas jarak dari tempat tinggal ke tempat kerja. iya Karena kalau betul. saya juga apa, menurut saya salah satu stresor juga jarak tempuh antara tempat praktek. Apalagi misalnya kita prakteknya di dua tempat, berpindah dari rumah praktek satu, kemudian sore atau malamnya ada praktek lanjutannya dok. Oke. Nah, ini menambahkan ya udah bisa mengkritisi nih berarti. Berarti kan jarak ya. Oh iya, Jarak ya dok ya. kurang kurang faktor faktor lainnya ya dok. Cuma Iya, tadi soalnya cuma demografis di tinggal di desa atau tinggal di. iya tinggal di desa dengan jumlah penduduk ini ya 5.000, Ya, 20.000, 100.000 sampai kurang dari 100.000. ya, perbandingan jumlah penduduk saja. Iya. Nah, kalau kita lihat ini working hours per week sudah 48,8. Nah, kalau berdasarkan apa peraturan juga kan setidaknya 40 jam per minggu ya, Dok ya. Nah, ini kan memang overtime dianya bekerja kan, including overtime. Jadi memang sering kerjanya itu lewat waktu ya, berlebih sekitar 8,8 jam. Nah, ini dokter-dokter sendiri gimana, Dok? Seminggu berapa jam tambah Lebih praktek? banget dok. Di puskesmas saja 6 kali 7 jam dok. 6 kali 7 jam, 42. Lebih 2 jam. Belum praktek ya, Dok ya? Belum ngamen juga dok. Ah, belum ngamen praktek kan. Jadi memang menarik sekali ya kalau kita bisa ngambil burnout, work life balance lah dulu. Ya, nantilah kalau apa namanya burnout. Soalnya kalau saya ada studi lah ya sama mahasiswa saya itu mental health juga tapi pada petani kayak gitu. Hasilnya itu emang nggak nggak signifikan loh. Karena yang kita ini ya masih banyak bersyukur, alhamdulillah bisa kumpul sama keluarga kayak gitu kan walaupun capek kayak gitu ya, nggak sampai yang gimana banget kayak gitu ya. Kalau di luar negeri itu sampai kalau misalnya gagal panen itu tingkat bunuh diri itu cukup tinggi dong. Ya. Nah ini kemarin sama mahasiswa saya kita masih melihat dari apa kecemasan saja ya gitu ya, ansietas gitu. Dan ternyata ya tidak berhubungan walaupun tadi secara pendapatannya rendah kayak gitu ya, aspek keamanannya rendah gitu. Namun apa tingkat ansietasnya juga tidak berhubungan. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi dengan overtime kayak gitu ya. Nah, biasanya juga kan yang jadi ini saya nggak tahu kalau di puskesmas atau di tempat dokter ketika overtime seperti ini kecuali praktek ya, kalau praktek kan beda lagi ya. Ada kompensasi nggak dok
Nah, ini juga biasanya akan mempengaruhi seseorang itu akan timbul nanti burnout Memang ya. ataupun Kalau di motivasi. puskesmas tidak ada dok, Oh, nggak ada. tidak ada kompensasi. Jadi kalau Kompensasinya misalnya kita lembur gitu kan memang dok, kompensasi lembur gitu nggak ada dok. Dari jumlah pasiennya dok, nggak ada juga. nggak ada Nggak dok. ada juga dok. Malah Nggak ada. Malah kalau ditambahin di dengan puskes program, Dok. Tambah Program program. UKM. Car Free Day dok, tiap hari Minggu itu kita bergiliran juga dok kalau di Bandar Lampung dok. Nah, Oh, ini itu sebenarnya jadi bonus ya? faktor ini ya, Dok. Apa? Jadi harusnya jadi juga faktor yang mempengaruhi WLB ini ya, Dok ya. Iya, Apa sih? Budaya kerja, karakteristik pekerjaan, apakah ada beban tambahan dari iya, jabatan fungsional ya, Dok? betul. Nah, kalau kita lihat di ini ya, di jurnalnya juga di sini kan, yang juga akan mempengaruhi terkait mungkin yang di halaman berapa tuh? Halaman 3 ya. Study also show that WLB is linked to variety other beneficial outcome like effective. Nah, jadi intinya di sini bahwa WLB ini juga akan dikaitkan kayak gitu ya dengan komitmen dan kepuasan kerja serta bagaimana budaya kerja yang mampu mendukung WLB ini kayak gitu loh, termasuk aspek keamanannya gitu kan. Nah, ketika memang tadi kita mendapatkan kerja yang overtime, kemudian juga ada tugas tambahan lagi, Tambahan, benar, yang Dokter. program Car Free Day kayak gitu kan. Nah, di sisi lain terhadap kepuasan job satisfaction kita itu ya misalnya ada insentif gitu ya. Nah, itu mungkin tidak ada. Ini juga bisa menambah kondisi burnout atau motivasi untuk tetap mempertahankan di profesi. Kan kadang ada, aduh sudah males deh aku. Ya mungkin ada yang saya kenal yang senior-senior itu sudah dalam tahapan memang burnout dan akhirnya maunya Pak Dini kayak gitu kan. Berbagai kalau dikaitkan dengan politik-politik gitu ya dok ya gitu kan. Benar. Banyak mengambil opsi untuk pensiun dini kayak gitu kan. Nah, hal yang seperti ini kan adalah tadi motivation to stay in the profession, bagaimana tetap walaupun kalau kita lihat di jurnal ini motivasinya kan tetap tinggi ya untuk bisa dia mempertahankan profesi. Nah, mungkin kita nggak tahu dari aspek salarinya. Oh iya. Penting itu kayaknya Dokter Yudi paling senang kalau udah ngomongin salary ya, Dok. Baru mau ngomong saya dok. Gitu kan? Baru mau ini kayaknya Ya, perlu Dok dibuat ya. Jadi penelitian. langsung fresh gitu ya, Dokter Yudi ya. Bukan WLB lagi, kita bikin WSB, Work Salary Balance. Apa dok WSB dok? Work Salary Balance dok. Oh Oh, iya. Itu faktor penting padahal ya, Dok Yudi ya. Penting, soalnya ada apa ya, semacam kayak jargon lah di masyarakat. Kalau kerja dengan penghasilan sesuai, mau capek apapun itu nggak akan kerasa. Berbayar, benar ya, Dok. Betul dok. Ya, ya Tapi- itu Padahal di masyarakat kan lo bilang kalau dokter itu pengabdian, Dok. sama lah kayak guru juga Iya pahlawan benar, tanpa dokter. tanda jasa. Iya. Jadi nggak bisa kita ngomongin kalau apa naikkan tarif, naikkan Iya, gaji. Tapi karena mungkin dokter di pengabdian penelitian ini gitu ya. Nah, itu yang memang kondisi-kondisi yang menjadi secara karakteristik saja sudah ada perbedaan dan di sini dia tidak bahas itu kan dok ya, nggak ada tuh salary ya. Kalau kita Ya. lihat, kok akhirnya gitu walaupun dengan kondisi yang seperti tadi dia overtime kayak gitu kan ya, apa namanya dia tetap ingin mempertahankan gitu kan. Dan kalau kita lihat juga burnout-nya memang kalau gejalanya ada 78 orang, sekitar 41,5% gitu ya. Nah, yang mengalami burnout itu sekitar 3% atau 6 orang kayak gitu kan. Nah, tapi tadi dia motivasinya tetap tinggi mempertahankan, ya mungkin itu faktor salary tadi ya dok ya. ya, mungkin salarinya sudah standar di sana kali dok. Iya, betul. Standar nggak dipotong-potong ya dok? Iya. Di sana overtime juga dapat ini, dapat Iya, dapat dapat ah, tips. Nah, iya. Dapat jadi tips. Iya. Ya mak- sama dok, kami juga kalau di dosen apa ya
kita ada kayak remun. Nah, jadi curhat ini. Dibayar itu hanya sampai 4.000 poin. Sementara kayak saya aja itu sudah sampai 17.000 poin. Ya, jadi sisanya nggak dibayar gitu. Oh, jadi selisihnya nggak dibayar ya, Dok? Enggak, Oh, jadi tetap maksimal 4.000 Ada poin, udah maksimal. itu aja ya, Dok? 4.000 poin, betul. Ya memang kalau sudah remunerasi itu sebenarnya asasnya pemerataan ya. Jadi sebenarnya bisa work-life balance ketika SDM-nya cukup. Nah, kendala kita kan baik juga dokter ya di puskesmas ataupun di instansi dokter kan kendalanya SDM kita ini kayak gitu kan. Ketika SDM-nya memang sudah ideal, kita bisa work-life balance, kita ngapa-ngapain. Kalau kami dosen berarti tidak hanya neliti kayak gitu, tidak hanya ngajar kayak gitu kan, bisa penelitian, bisa lain-lain kayak gitu kan. Namun ya itu kondisinya ya tadi kan kita masih belum balance lah dari sisi SDM. Nah, itu secara karakteristik ya dok di sini. Kemudian tadi Izin dokter, kalau ya, faktor lamanya kita bekerja, kemungkinan mempengaruhi nggak, Dok? Kadang kan kan saya suka sharing sama senior-senior Kejenuhan itu, ya dok mereka ya. pada bilang Jenuh. bosen, pengen pensiun dini, gitu-gitu, Dok. nah ini kan Jadi kembali malah lagi males kerja, malah males masuk kerja, Dok. Jadi lebih banyak ya ngilang-ngilangnya. betul, karena job satisfaction-nya dok yang masih kurang, ya kan? Nah, kalau kita puas dengan pekerjaan kita, ya gitu kan. Kalau yang di sini kan dinyatakan job satisfaction ya, komitmen dan job satisfaction kita itu puas, ya kita nggak ini kayak gitu loh. Apa namanya enjoy, ya. Nah sebenarnya kan kalau saya lihat kayak budaya-budaya yang untuk bisa sebenarnya kalau kayak di puskesmas ataupun itu ya saya nggak tahu ya, cuma berdasarkan dari teman-teman saya juga, kalau saya lihat antar antar sejawat ataupun dengan interprofesionalisme yang lain itu cukup baik ya, makanya kan sering ada acara gathering atau acara apa kayak gitu kan. Nah itu juga sebenarnya merupakan salah satu cara menciptakan budaya kerja ataupun tempat kerja yang nyaman gitu kan. Itu dulu kita ya, nyaman dulu ya dok di tempat kerja kita kayak gitu kan. Makanya kalau anak-anak yang Gen Z sekarang ada yang toksik aja dia sudah langsung mau keluar. Kalau kita kan insya Allah tahan banting lah ya. Ada yang masih didikan Belanda. Mau resign ya, Dok? Mempengaruhi juga ya dok ya. Udah mau resign aja kan, baru diiniin gitu kan, dia mau omongin udah mau resign aja kan. Nah, jadi yang hal-hal yang seperti itu memang sangat tergantung dari job satisfaction, selain budaya kerja juga tadi gitu kan penghargaan ya. Ketika yang tadi kalau insentif itu kan memang apa namanya hal yang mendasar ya dok ya, hal yang mendasar lah itu gitu kan. Nah ada lagi yang paling puncak itu adalah aktualisasi diri. Udah lama saya di sini kayak gitu kan, sudah lama kerja kok saya nggak pernah dipromosiin kayak gitu, malah yang orang anak kemarin sore kayak gitu kan ya. Rewards ya, Dok ya, rewards ya. Nah, reward-nya kayak Reward gitu and kan. punishment. Nah, itu juga yang apa namanya juga mempengaruhi ya, Dok ya. Betul, Dok. Apalagi ada politik-politik tadi, nah itu faktor eksternal ya. Faktor paling berpengaruh itu, Dok. Faktor paling berpengaruh ya. Iya. Terhadap prestasi. Karena Soalnya di, kalau di di puskes itu kayak udah nggak ada yang diraih lagi, Dok. Ya udah gitu aja gitu. Apalagi yang mau Iya, diraih kan nggak ada kerja iya, rajin, insentif nggak ada, udah dapatnya segitu, kerja yang biasa-biasa juga segitu, yang sering bolos juga segitu. ya, Jadi ya udah kayak stuck gitu aja kan. iya, iya. betul. Karena kita ini sering ya rajin nggak rajin ya sama aja. Terus yang Iya. semakin rajin beban kerjanya semakin bertambah Makin dok. banyak. Makin kita ngasih Akhirnya kerjaan. dia lagi ya. Ya. Saya itu ada sejawat, jadi cerita aja lah kita ya. Iya. Sejawat itu yang waktu akreditasi puskes waktu itu. Jadi dia dokter, terus kok dia semua ya kayak gitu loh.
sampai untuk rekam medis pun. Jadi kata saya, kayaknya kamu ini semuanya bisa. Jadi dia semua, sampai rekam medis dia yang menjelaskan yang, dan kayaknya dia yang ngurusin deh kayak gitu. Tapi dia bukan kepala puskes, dokter fungsional. Ya. Jadi semuanya dia, sampai yang hayo-hayoin apa sih, kalau suka ada yel-yel itu dia yang mimpin gitu. Waktu kita mau datang kayaknya agak berantakan, dia yang beresin. Rajin banget gitu saya. Sejauh kita, sejauh dokter kayak gitu. Nah, jadi yang kondisi tadi, nah ini memang kalau baca jurnal ini ya ada ininya juga dok ya, untuk menambah insight kita kayak gitu kan, bahwa ya kondisinya kalau di negara maju seperti ini kayak gitu. Kadang kan hal yang seperti ini kan menurut kita biasa-biasa aja kayak gitu ya. Nah tapi terkait terutama work-life balance ini memang harus menjadi concern kita, harus menjadi perhatian kita dok. Gitu ya. Karena apa namanya, ya kita punya keterbatasan untuk bisa ya itu tadi, keterbatasan fisik untuk bisa selalu bekerja kayak gitu ya. Mungkin ya mohon maaf kalau misalnya dokter yang itu mungkin bisa tidak hanya kalau misalnya punya klinik ya berarti kan dikurangin lah dok, bukan dikurangin ya diatur lah jamnya kayak gitu dok, ya diatur jamnya. Mungkin kalau tadi kan bisa ada dokter yang lain kayak gitu kan, untuk bisa memperhatikan aspek-aspek kita, ya aspek kehidupan kita yang lain gitu ya, di work life balance. Saya ini sebenarnya ya sekalian ngingetin diri saya juga. Sama-sama. Kadang kalau suami saya, banyak benar urusan kamu ini kayak gitu kan. Saya bukan dokter soalnya. Jadi banyak benar urusannya ya. Kayak gitulah kita ini kayak gitu ya. Pagi yang tadi kita di institusi kita, kemudian ya men kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu, apa dok, dapurnya nggak ngebul gitu ya dok ya. Atau nggak bisa jalan-jalan kalau mengharapin gaji aja gitu ya. Baik, untuk yang ini, yang jurnal ya, kita cukup ya dok ya. Nah selanjutnya di sini kan dokter nanti diminta membuat refleksi ya 2 halaman ya terkait wellness life ya. Nah jadi dari jurnal ini bisa menjadi gambaran kita lah wellness life yang seperti apa kayak gitu ya. Kalau ini kan gambarannya di Jerman. Kemudian juga dari penjelasan tadi oleh dokter Dian. Nah dengan nanti sebagai panduannya, dokter mengapa dan apa alasan memilih menjadi dokter keluarga yang bersama ya dengan yang kemarin ya. Kemudian rencana pengembangan karir ke depan, kendala. Nah, kendala ini kan ya tadi apa ya, anggapan apa sih bedanya sama dokter umum kayak gitu ya, termasuk juga penghargaan atau kendala itu yang dari eksternal, kendala dari kita sendiri kayak gitu ya. Kemudian apabila menemui kendala dan membutuhkan pertolongan akan menghubungi siapa, gitu ya. Nah kalau punya apa namanya teman-teman besti bisa kayak gitu ya, sesama teman, sesama apalagi mungkin ya karena di keluarga kayak gitu ya. Nah itu, atau apakah sampai perlu kita ke psikiater, atau tadi kalau lagi apa mengalami kelelahan lah ya, capek ataupun nggak mau ngapa-ngapain lah. Kalau burnout itu kan udah nggak mau ngapa-ngapain lagi kayak gitu ya. Nah, sudah capek aja gitu kan. Nah apa yang harus kita lakukan? Nah, gitu dok. Jadi dari ini kalau tadi batasannya setidaknya 2 halaman atau lebih gitu ya dok ya. Membuat refleksi. Baik, kita masih ada 10 menit lagi kalau ada yang ingin diskusi atau sharing-sharing dok, ataupun mungkin dokter sudah mampu mengatur work-life balance ini kayak gitu kan, mungkin bisa sharing lah ke kita semua. Atau bentuknya apa ketika memang stresor banyak kayak gitu kan, untuk mencegah jangan sampai terjadi burnout gitu.
mungkin ada yang makan-makan gitu ya dok ya. Ya. Silakan dokter Iya Mary. dok, kalau kalau di tempat saya tuh kadang kita hangout bareng dok, bareng teman puskes, nonton. Sekarang kan ada di Metro ya, bioskop gitu. Oh, Waktu ada ya bioskop di Metro ya dok ya? ada, udah ada Ada. dok. Jadi waktu itu kita berapa ya pas dari buka itu kita udah pernah sekali ke sana gitu. Terus kalau misalnya ada teman yang sakit nih, rata-rata dirawatnya di Metro kan dok. Entah Ya. anaknya, entah teman sejawat yang sakit. Nah di situ kita sering ya sambil hangout bareng gitu dong paling dok. Lebih ke makan-makan paling ya dok kalau cewek. Iya. Kalau melepas Makan Nyeruit timbul. kalau kami itu sering nyeruit. Nah, kalau lagi saya nyeruit kayaknya kalau lagi nyeruit tuh sambil apa sambil ngobrol entah gegibah gitu. Kayaknya seru banget iya, ya makan pindang iya. gitu. Iya, kalau di Bandar Lampung banyak ya dok arena untuk melepas penat. Ya sama juga dok. Malah eh, kalau nonton itu kalau saya sendiri sih sama teman-teman agak jarang paling sama keluarga kayak gitu kan. Karena ya itu tadi ya aktivitas juga kayak gitu. Bagus lah kalau itu dokter bisa ya sama teman-teman memang agak lain kan gitu ya, suasananya juga kan. Kalau di Puskesmas Wana kan lebih dekat ke pantai ya dok ya, walaupun pantainya tidak seindah di Pesawaran, ya kami biasanya ke sana dok, ngadain kayak ya game kecil, besti-besti lah dok, tukar kado atau kayak mana, kayak gitu ya. Sama dengan dokter Meli dengan makan-makan bareng, bakar-bakar atau nyeruit itu tadi. Kalau sudah jenuh dengan keadaan Puskesmas. Iya, kasih dokter Weni. Nah kalau kita lihat yang kultur seperti ini kan yang masyarakat kita ini guyup memang kan. Kalau di luar kan lebih individualis ya dok ya. Nah itu yang tidak ditemukan kayak gitu kan. Ya, ya masih itulah kita masih bersyukur gitu. Iya dok. Oke Cuma baik. memang tantangannya kalau di puskes kalau pas mau akhir ya dok ya, karena orangnya sedikit dan dikerjakannya banyak, pasti benturannya banyak banget kalau udah mau akhir. Iya, makanya kata saya tadi yang sejawat itu kok dia semua mulai dari rekam medis dia jelasin, mandu kontrak dia yang mandu code blue dia yang Biasanya itu karena sudah ditunjuk jadi ketuanya atau apa Wah, namanya penanggung jawabnya dok. Akhirnya anak buahnya udah kan ini yang bakal ditanya ketuanya. Kita nggak bisa jawab, sudah diam aja tanggung jawab ketuanya. Kayak gitu dok, Pak, yang saya alami. Terus kalian itu ya, kelihatannya gesit, pinter, nah itu jadi gitu ya. tumpuan itu. Jadi tumpuannya. Ya oke. Berarti mau sharing? Kalau di puskesmas, saya sih alhamdulillah dok ya, kami dokter-dokternya satu alma mater semua dok. Jadi lebih enak gitu dok. Jadi ya turunan dari senior ke juniornya lebih enak sih dok gitu. Cuman kalau memang di puskesmas itu saya merasa kalau dokter itu memang kita seperti jadi leadernya ya dok buat yang lainnya. Jadi semua apapun kegiatan pasti ujungnya ya PJ-nya ya dokter-dokter itulah dok. Jadi ya seperti kata dokter tadi semuanya akhirnya kita yang mengerjakan gitu dok. Iya, iya, iya. Oke. Ayu, nah Ayu, dokter Ayu, Enggak, Dok. KKP ya dok ya? Iya, Barang Dok. dokter Nina, enggak ya? Bener banget, Dok. Bener banget bareng Oh, beliau. teman arisan, senior Oh, arisan. apa teman apa arisan dari Unsri ya, Dok? Bukan ya, Dok? Iya, Oh arisan iya, putri. sering cerita kalau dari Unsri. Beliau kalau Iya, arisan heboh hebat tapi heboh. apa? Angkatan apa sih alumninya keren. Iya, Izin iya. dokter terkait kalau mungkin beban kerja ya dok ya. Misal kayak teman-teman bilang, oh dikasih tambahan kerja di luar JFT kita. Sebenarnya kalau di tempat saya dok kan memang kita WBK dan yang lain-lain sudah ada, memang harus ada tentang reward dan punishment. Jadi kalau kayak di tempat kerja saya, memang kami tiap 3 bulan itu ada Heroes of the Month dok gitu. Walaupun cuma dapat penghargaan kayak sertifikat. Jadi itu memang harus ada survei kepuasan ataupun
yang lainnya. Jadi teman-teman yang memang potensi kerjanya meningkat, kita dapat kalau di tingkat nasional pun Kemenkes juga ada dok, kayak champion gitu kan dok. Jadi tiap tahun memang tiap 2 tahun itu seluruh champion sebenarnya di Vaskes juga ada sih dok, rumah sakit. Waktu itu kalau kami kan waktu itu kebetulan saya juga mewakili dok di apa untuk champion tingkat nasional kan dok. Jadi menurut saya penghargaan-penghargaan itu juga ikut menambah rasa kita untuk tetap bekerja dengan maksimal. Yang lainnya itu sebenarnya pimpinan dok. Bagaimana pimpinan bisa menghargai kinerja kita jika kita overtime. Memang kata pimpinan nggak melulu tentang uang, tetapi merasa dihargai seperti begini. Kalau kamu dikasih tambahan tupoksi bekerja, itu golongan orang tuh ada yang dia mampu dan dia mau. Nah, kamu misal kalau kita ditambahin, nah kamu kategori itu. Ada yang dilihat mampu tapi dia tidak mau. Jadi dia seolah-olah itu apa ya tambahannya, oh saya nggak bisa nih, gitu mengelak dok itu, atau dia nah ada juga yang memang dia tidak mampu tapi dia mau, itu yang motivasi belajar dia tinggi, itu justru itu ikut kita rangkul dok. Jadi pembagian kan pimpinan bisa melihat karakter ya dok ya. Di pembagian itu yang istilah kalau kita sudah ditambahkan pekerjaan lainnya di dibilang begitu tuh sudah menurut saya sih saya merasa dihargai dan akhirnya mau ya kamu lagi tapi nggak apa-apa. Lillahi ta'ala namanya kita masih muda harus terus maksimal untuk explore apa yang kita bisa support dok. Ya, Itu sih dok. ya, terima kasih. Jadi memang ya itu tadi ya tidak melulu ketika memang kalau berdasarkan yang Maslow tadi kan, ya itulah memang ketika kita apresiasi, dihargai itu reward yang paling tinggi dan tidak bisa diukur dengan materi ya gitu. Ya, oke, terima kasih Dr. Ayu. Nah, mungkin Dokter Adrisa bisa itu dok, sharing dok. Ya, makasih dokter. Kalau saya kan bukan di puskesmas dokter, kebetulan saya di rumah sakit Sakit. dan juga saya di struktural, dok. Oh, direktur ya dok? Bukan, Kabid Yanmed-nya dokter. Oh, Kabid Yanmed. Oke, oke. Ya, jadi memang dalam pekerjaan saya ya kuncinya ya berusaha menikmati aja dokter. Karena hubungan kerjanya kan dengan teman-teman, dengan senior, Iya. dengan junior yang sesama kita dokter. Dengan Dan ya, spesialis-spesialis ya dok. kan kita sama-sama tahulah Kita bagaimana di profesi kita ego ini. sentral. Jadi ya di sana istilahnya ya kalau masalah utamanya kan lebih banyak menyangkut di senior junior, bagaimana kita bisa ya dengan pendekatan lah dok. Kalau hanya berdasarkan kedudukan jabatan kayaknya nggak mempan kalau di Iya, kita. betul, betul. Nah, jadi bagaimana cara kita merangkul, kita eh, apa namanya berhubungan baik dengan teman-teman sejawat. Karena ya, tipe dokter ini kan paling sensitif. Sedikit aja, ya sudah, seperti itu dok. Jadi ya disinilah bagaimana kita ya bisa menikmati, bisa bagaimana ya bersama-sama dalam bekerja, ya supaya ya nggak jadi beban pikiran jadinya. Jadi ya kita bisa menjalankan dengan baik gitu dokter. Iya, Ya. Sesuai penelitian ya dokter makin berusia makin dewasa. iya. Bijak banget Iya. dokter Andisa, mantap. Memang harus yang bijak yang berumur ya dok, menempati posisi-posisi Oh iya, ya Dok, betul, betul. struktural. Jam terbang dokter, tinggi dokter Andisa. Kira-kira dokter dokter Fitri Andrika dari mau Unsri pindah ke juga dok Lampung ya? Timur nggak dok? Jadi kepala Iya. pusat ya. Iya dok, dari Unsri, Oh angkatan ya, 97. waduh, saya jauh di atas dok. Oh iya, angkatan berapa dok? Saya sama dokter Iskandar yang di sana SPM. Oh, Iskandar Mata. Iya, saya Oh 88 iya, iya, Iskandar. nanti nanti Kak, ini saya sampaikan salam itu masih keluarga suami lah. Ya, dokter Ya, Iskandar, dokter Ferdiansa di sana itu, ya, dokter Tony Prasetyo di Dekan Malayati. Malayati. Ya, Ya, ya. itu teman-teman. Dokter Iskandar yang cukup sering saya ketemu. Iya.
Itu dokter. Nanti insya Jadi Allah disampaikan salamnya dok. memang polanya agak beda dong kalau di rumah sakit, kalau kita di Iya manajemen. betul dok. Ya Jadi sama lah lebih kayak kita juga ngatur dosen yang dokter kayak gitu ya. Ya, itu. Memang pendekatannya harus berbeda ya. Dan pendekatan kita ke sejawatan nggak bisa memang pendekatan sejawatan, ya. jabatan. Bukan Ah, jabatan. Kalau dengan ya. jabatan tuh nggak mempan dok. Nggak mempan dia kayak gitu ya, malah ini nanti nggak selesai ya Ya, urusannya. sampai nggak selesai gitu. Iya baik. Dokter Yudi mungkin bisa sharing dok. Belum nanti masuk ke main room ini, ntar lagi kayaknya. Tarik ke main room. Pernah baca berita dok di kalau nggak salah negara bagian Philadelphia apa ya di Hmm, Amerika itu tuh. mulai ada ini mulai mereka juga mulai kekurangan GP atau dokter keluarga. Nah, sebagian besar merasa kurang puas dengan salary-nya. Akhirnya ada yang diwawancara itu dokter jantung dia akhirnya kerja di